Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang penjelasan dari codingan tentang shell sort, di mana tekniknya yaitu dengan melakukan perbandingan angka pada dua posisi dengan jarak tertentu. Jarak di sini diartikan jarak posisi antara dua bilangan yang ingin dibandingkan. Oke, langsung saja ke codingannya, yaitu yang pertama, yaitu tentang header, di mana header itu adalah tempat kita akan memasukkan library yang ada pada C++ dalam kode program. Yang pertama yaitu header include iostream. Input iostream ini merupakan singkatan dari input output stream. Biasanya juga disingkat sebagai IRO stream. Di dalam pemrograman C, ini digunakan untuk menginput data atau menampilkan data dalam bentuk huruf, angka, simbol, dan lain-lain. Kemudian yaitu yang kedua adalah include conio data. Include conio data diperlukan bila melibatkan CLR SCR, yaitu perintah untuk membersihkan layar dan fungsi gauge untuk menerima sembarang input keyboard dari user. Perbedaannya iostream dengan conio data yaitu header field iostream terdiri dari input atau output, di mana string digunakan sebagai input dan cout digunakan sebagai output. Kemudian yang header field Sonnet data terdiri dari function meliputi gauge, gauge, dan CLR, SCR. Kemudian yaitu selanjutnya tentang inline. Inline sendiri adalah sebagai blok program utama kita, ketika adalah jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali. Di dalam fungsi main wajib disertakan return 0, artinya fungsi main akan mengembalikan nilai setelah dieksekusi. Kemudian masuk ke deklarasi variabel, ya, di mana terdiri dari tipe data integer val, yang ini adalah banyaknya tipe data, banyaknya masukan data yang akan kita masukkan nanti. Di sini kita menggunakan 100, ya. Berarti kita bisa menginputkan data sebanyak 100 kali. Kemudian selanjutnya itu integer int. Ini adalah ada perulangan, kemudian jumlah data. Kemudian selanjutnya yaitu cout inline. Pada ini ada menampilkan ada nama kelompok, kemudian ada anggota kelompok yang terdiri dari satu, Amalia Septiani, yang kedua saya sendiri Faizal Anwas, yang ketiga yaitu Wida Maulida. Kemudian selanjutnya yaitu menampilkan teks pengurutan menaik metode shell sort. Selanjutnya akan menampilkan masukan jumlah data yang ingin diurutkan. Dan untuk selanjutnya yaitu menginputkan datanya dengan inputan CIN. Dan cout inline untuk ganti baris selanjutnya. Untuk materi penjelasan bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Amalia Septiani. Baik, untuk program selanjutnya yaitu terdapat perulangan. Di sini terdapat 4 perulangan dengan jenis yang sama, yaitu perulangan jenis for, di mana yang pertama ini adalah I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I++, itu merupakan perulangan untuk melakukan perulangan input. Jadi misal data yang kita masukkan itu berjumlah 10, maka akan mengulang terus sampai 10 data itu habis. Dan kemudian ada cout, nilai ke berapa, ini tuh adalah output dari jumlah data yang kita inputkan. Misal jumlah data yang kita inputkan 10, maka ini akan keluar output nilai ke 1 sampai ke 10. Kemudian untuk for yang kedua itu adalah data dibagi menjadi 2, di mana itu N per W. N itu adalah jumlah data yang ingin diurutkan. Apabila ada 10, berarti di situ akan dibagi 10 dibagi 2.
Dan kemudian untuk for yang ketiga itu adalah perpindahan variabel untuk melakukan pengulangan sampai data yang sudah kita perbandingkan itu habis. Dan untuk for yang keempat adalah proses membandingkan nilai awal dengan jarak. Nilai awal itu adalah data awal yang kita masukkan, yaitu data yang paling kiri, dan nilai jarak itu adalah jumlah data kita yang sudah dibagi dua. Jadi misal datanya 10, dibagi dua kan berarti 5. Jadi nilai awal dibandingkan sama nilai indeks kelima. Apabila sudah dibandingkan indeks kelima, maka akan diperkecil jaraknya dibagi menjadi dua lagi. Jadi bisa, karena 5 dibagi 2 itu 2,5, jadi bisa dibuatkan ke bawah menjadi 2 dan bisa dibuatkan ke atas menjadi 3. Kemudian untuk for yang keempat itu ada proses membandingkan nilai awal dengan jarak, tadi seperti yang sudah dijelaskan, dan kemudian untuk if-nya yaitu Y plus W itu merupakan nilai jarak atau nilai jumlah data yang sudah dibagi dua, dan kemudian untuk Y sendiri adalah nilai awal. Jadi apabila nilai jaraknya itu lebih kecil daripada nilai awal, maka akan dipindahkan, dan proses perpindahannya itu adalah pada kode yang T sama dengan val Y plus W, sampai val buka kurung Y sama dengan T, itu merupakan program untuk menukar nilai awal dengan jarak. Jadi jarak yang misal contohnya indeks kelima itu misal lebih kecil dari data awal, maka akan ditukar posisinya menjadi indeks yang kelima akan menjadi paling kiri, dan yang nilai awal akan menjadi indeks kelima, seperti itu terus sampai datanya sudah dibandingkan semuanya. Dan kemudian untuk pencetakan data akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Wida Maulida di bersama. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on-cam karena kendala sinyal. Selanjutnya, mencetak data setelah diurutkan. Untuk cout sama cout n itu untuk jarak antar tulisan. Cout data yang telah diurutkan akan mengeluarkan data adalah untuk mencetak tulisan data yang telah diurutkan dengan menggunakan cell sort. Untuk cout n itu untuk jarak juga. Untuk di sini juga ada perulangan for. Untuk I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I++. Itu untuk mencetak perulangan keluaran dari proses yang telah dijelaskan oleh Mbak Amalia tadi. Nah, untuk cout val buka kurung I tutup kurung, itu juga untuk mencetak cell sort yang prosesnya telah dijelaskan oleh Mbak Maria. Untuk get CH itu adalah akhiran untuk mengenali sebuah karakter. Jadi selanjutnya programnya bisa di-run. Nah, bisa dilihat ya ada nama tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Faisal, nama anggota kelompok. Kita coba masukkan data yang diurutkan 20. Untuk nilai datanya bisa terserah kita ya, jadi ngasal aja dari 1 sampai 20 angka random. Nah, itu dapat lihat data yang telah diurutkan dengan menggunakan cell sort ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 20. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke Mas Faisal. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk apabila ada kekurangan atau ada kesalahan dalam menjelaskan masing-masing fungsi perlain pada video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.